Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di kesempatan kali ini Mia Kayu Manis kembali hadir untuk nanti ngobrol-ngobrol bareng di rumah fan sedulur dan juga pasien dari beliau Bang AS yang saat ini sudah ada di dekat saya ya. Baik, kita sapa-sapa dulu yuk Mia Kayu Manis dan juga Bang AS untuk kali ini di malam kali ini kita sudah bersama dengan Bapak dan Ibu Rondia. Kita akan ada ini dulu ya. Jadi Ibu ini kalau mungkin dilihat Ibu ini kenapa kakinya Ibu Rondia ini diblebet-blebet karena aduh Masya Allah Ibu baru aja mengalami satu insiden kecelakaan. Jadi jalan kaki tapi disenggol motor. Dukungan Bapak luar biasa ya. Ibu mulai merasakan enak nyaman pada pengobatan 2 kali sudah mandi pakai air dingin nggak apa-apa. Oh, tadinya nggak bisa? Tadi nggak bisa, harus pakai air hangat. Terus badan kok merasa enak gitu. Terus kesana lagi 5 kali pertemuan sama Pak Hasan. Loh, Ibu kan ini sudah sembuh diabetesnya. Sekarang berapa sih Bu rata-rata? Sekarang kemarin tuh sudah 150, 115 sama sekali gitu. Ibu melepas obat kimia? Lepas kimia. Mata sih gimana Bu yang dulunya berubah? Buram sekali, sini sama situ nggak kelihatan. Sekarang sudah. Oh, sekarang sudah lihat? Iya. Wow, Bang AS. Tidak puasa ya, gula Sewaktu tidak ya, Bu, puasa, ya? gula sewaktu, beliau hanya sekitar 115, 150 gitu kan. Itu tidak puasa. Artinya kita habis jajan di warung, periksa gula di dalam darahnya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Hasan Sabila serta Mbak Mia serta kru sudah datang ke rumah saya menengok keadaan saya sudah sembuh dan istri saya ya sudah. Amin. Berikan umur yang panjang. Amin. Yang manfaat. Amin. Dimudahkan rezekinya seperti Bapak Hasan Sabila suka menolong banyak orang yang kurang mampu. Mudah-mudahan diberi imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Karena di sekitar Mia lagi gelap nih. Saat ini ketemu lagi di podcast Bang HS di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Apa kabar semuanya? Bahagia sekali di kesempatan kali ini Mia Kayu Manis kembali hadir untuk nanti ngobrol-ngobrol bareng di rumah fan sedulur dan juga pasien dari beliau Bang AS yang saat ini sudah ada di dekat saya ya. Dan pokoknya tetap pantengin aja karena obrolan kita bakalan seru banget. Saat ini kita sudah berada di kediaman rumah Bapak Nur dan Ibu Rondia yang ada di Dusun Kalipan, Giri Rejo, Kaliangkre, Magelang. Lagi-lagi ada di Kaliangkre. Namun sebelumnya kita akan dulu tanya testimoni dari ini Bang HS yang kembali datang ke Kaliangkre dengan jalan yang kayaknya lebih agak lumayan berat daripada yang kemarin Kaliangkre kemarin ini Bang HS rutenya. Dari Jogja kita masih bisa melihat matahari sampai sini sudah gelap Bang HS. Betulnya. Jadi tadi perjalanan kita tuh sudah siang ya. Iya. Itu pun tanpa hujan ya. Enggak. Sampai di pertengahan itu sudah mulai hujan dan gelap gitu kan. Kabut. Nah, padahal kita belum tahu arahnya ya, belum tahu. Kemudian jalannya itu kecil, kabut, jadi bingung juga tadi. Sempat kita tersesat tadi, terus kita belok arah. Ternyata sahabat Bang AS yang namanya menjumpai fan Bang AS yang sedang sembuh, sudah sembuh mereka dari penyakitnya, bebas dari diabetesnya. Ini nanti kita akan bahas tentang diabetes sembuh. Iya. Nah, itu bukan sekedar pasien-pasien Bang AS itu ada di kota, gampang banget deh cari. Ini ternyata di pinggir pegunungan, di lereng bukit. Kita harus berjuang di sana. Kalaupun kita harus jalan, kita jalan kaki. Pernah kita melakukan itu? Pernah, karena tadi kita untuk sampai ke sini juga untuk parkir memang tidak bisa langsung ya. Kita sempat ada jalan kaki.
Kemudian juga tadi kita ada kita sampai kok maghrib tapi belum maghrib sudah ada kabut. Tadi kita sempat ketemu kabut, sempat ketemu sama tapi pemandangannya indah ya Bang Ais ya, ada di pinggir sungai, lereng dan luar biasa. Tapi kebanyakan kita di daerah pegunungan ya, selalu di daerah pegunungan. Pasti ada tanjakan kemudian turunan. Andai kata itu kita melakukan seminggu 2 kali, 3 kali, kru kita jadi kurus kayaknya ya. Iya, atau mungkin malah sebaliknya, karena keseringan pergi jadi mampir. Mungkin malah sebaliknya loh Bang, karena dapat jadah. Karena dapat jadah di sini. Baik, kita sapa-sapa dulu yuk. Mia Kayu Manis dan juga Bang HS untuk kali ini di malam kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Nur dan Ibu Rondia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun mungkin mohon maaf kita nunggunya mungkin lama, kok nggak datang gimana? Karena seperti biasa tadi Bang Ais menyelesaikan dulu ada pasien yang ada di klinik Senggotan. Namun alhamdulillah kita sampai sini itu senang banget ya Bang Ais, karena di jalan tadi tuh Bang Ais bilang gini, Masya Allah Mia, ternyata ini ya perjuangan mereka untuk bertemu dengan saya itu luar biasa. Makanya saya juga ingin merasakan seperti apa sih perjuangan pasien-pasien saya itu kalau ketemu saya, dan wow ternyata memang lumayan cukup berat, dan apresiasi yang luar biasa bahwa untuk memang yang namanya jodoh kesembuhan itu memang selalu diusahakan dan diupayakan gitu ya Pak Nur ya. Pak Nur Hadi, di dusun yang adem ini, saya menyebutnya lumayan adem, Bapak dan Ibu itu dulu adalah pasien dari Bang HS, dan mungkin kita akan ada ini dulu ya. Jadi Ibu ini, kalau mungkin dilihat Ibu ini kenapa kakinya Ibu Rondia ini diblebet-blebet karena aduh Masya Allah Ibu baru aja mengalami satu insiden kecelakaan. Jadi naik apa Ibu? Jalan kaki tapi disenggol naik motor. Dan mengalami patah tulang. Sudah sekitar hampir 2 minggu ya Bu ya? Iya, 2 minggu. 2 mingguan ini Ibu mengalami patah tulang. Ya sebetulnya bukan suatu yang kebetulan Bang HS menjenguk Ibu ya, patah tulang. Tapi ya wallahualam, sebaiknya pastinya kita berharap di Ibu Rondia ini segera sembuh. Dari tadi kita lihat ada ronsennya itu ternyata patah beneran, ngeri banget ya. Bu Rondia dan juga Pak Nur Hadi itu sudah berapa lama sih konsultasi sama Bang HS di Rumah Herbal Bio di Senggotan? Sudah lama, saya sudah 8 kali. Sudah 8 kali, kalau Bapak? Kalau saya awal-awalnya itu mengantarkan istri saya. Oh, mengantarkan dulu. Mengantarkan dulu. Terus ini sudah pulang toh, ya 15 hari kok saya ini toh rasa sakit, udah ini toh. Setelah masa sakit ya yang kedua kalinya saya ikut merasakan sama Pak Hasan. Terus diperiksa sama Pak Hasan, ininya diperiksa toh ini katanya ini. Setelah diperiksa terus katanya pengapuran darah putih. Nah, setelah saya dikasih obat sama Pak Hasan Sabila, terus saya makan sebelum habis obatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongan Pak Hasan bisa sembuh. Sampai sekarang tidak itu merasakan. Minum 1 paket Pak? Satu paket, tapi belum habis. Oh belum habis aja udah sembuh ya? Jadi Pak Nur tuh awalnya cuma nganterin Ibu karena Ibu ini ada diabetes. Ibu terkena diabetes sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Lama sekali? Berarti kalau lama sekali itu lebih dari 5 tahun? Lebih. Waduh, itu sampai tertinggi berapa Bu? 500. Tinggi ya Bu ya? Sempat insulin juga? 15. Mau diinsulin tapi saya nggak mau. Dengan Ibu yang ada diabetes sampai 400-500 itu, kemudian gejala apa yang Ibu rasakan? Atau mungkin ada komplikasi apa nih? Mulanya badan terasa lemas, terus maunya tidur. Kok lama-lama kok mata kabur. Baik. Terus muka pucat, gigi pun membengkak, gusi dua-duanya. Terus jari tangan kaku, perutnya membuncit, telapak kaki gedibel, sama pecah-pecah, sampai gatal-gatal, pecah-pecah sampai berdarah. Sampai segitu komplikasinya. Kalau buat jalan itu sampai
ketingklangan lah istilahnya. Waduh. Begitu. Kemudian Ibu mendengar Bang AS dari mana sih? Dari radio. Sampai sini ya, kemudian kebetulan EMC sampai sini bagus ya. Dari radio Ibu dengerin terus dengerin punya terus kerentak untuk yang membuat Ibu Rodiah mantap untuk ketemu Bang AS itu apa? Ini suami ini saya. suami saya. Ya. Ayo ini kan cerita. Gitu. Mas, gitu ya bilang itu sama saya. Mas, ini ada nganu kabar dari Bang AS tapi enggak tahu alamatnya mana. Nah, terus saya suruh anak saya suruh lihatnya cari-cari, coba diketik Ipok Hasan, terus ketemu. Nah, ketemu terus ayo sudah kita ke sana satu keluarga. Pertama berangkat jam berapa tuh, Bu? Jam 6. Jam 6 pagi. Wow. Sampai sana dapat antrian 42. Karena belum tahu kalau harus daftar belum diri. tahu. Diperiksa Bang AS jam berapa? Waktu itu, Bu? Jam berapa ya? 13 atau 14. Masya Allah. Oke, berarti sehari di Jogja lah waktu itu pokoknya. Ya, betul. Oke, Ibu kemudian bertemu dengan akhirnya obat habis kontrol gitu. Ini yang nyuruh sama saya. Wow. Kalau memang cocok di Mbak Sansabila, habis langsung kontrol. Dukungan Bapak luar biasa ya. Ibu mulai merasakan enak nyaman pada obat 3 pengobatan 2 kali sudah mandi pakai air dingin nggak apa-apa. Oh, tadinya nggak bisa? Tadi nggak bisa, harus pakai air hangat. Terus badan kok merasa enak gitu. Terus kesana lagi 5 kali pertemuan sama Mbak Hasan. Loh, Ibu kan ini sudah sembuh diabetesnya. Sekarang berapa sih Bu rata-rata? Sekarang kemarin tuh sudah 150, 115 sama sekali gitu. Ibu melepas obat kimia? Lepas kimia. Mata sih gimana Bu yang dulunya buram? Buram sekali, sini sama situ nggak kelihatan. Sekarang sudah. Oh, sekarang sudah lihat. Iya. Wow, Bang AS, Bu Rodiah ini mirip dikatakan Bang AS pada talkshow Bang AS yang tentang kerusakan 9 organ karena diabetes. Itu ada semua loh Pak. Kalau di Bu Rodiah ini ada mata buram, ada neuropati, kemudian juga ada gatal-gatal, ada nyeri sendi, ada semuanya. Apakah berarti Bu Rodiah ini termasuk mengalami yang namanya komplikasi akibat diabetes itu, Bang? Seperti saya umumkan sebenarnya sahabat Bang AS, setiap penderita diabetes dia akan menyerang dan merusak 9 organ. Baik. Ada mata, ada jantung, ada ginjal, tulang belakang, tulang kaki, sendi, semua persendian tangan, lutut dan sebagainya pasti akan bermasalah. Nah, ini terjadi pada pasien saya yang namanya Bu Rodiah. Beliau sudah mengalami hal ini. Padahal kalau kita tanya, Ibu sudah berapa tahun minum obat kimia? Beliau jawabnya 7 tahun kalau tidak salah, itu 7 tahun dia. Kemudian saya menangani, hanya 2 kali menangani, semua berubah total menjadi membaik. Nah, saya lebih semangat lagi untuk menangani beliau gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang itu stagnan tanpa tidak puasa ya, gula sewaktu tidak puasa, gula sewaktu, beliau hanya sekitar 115, 150 gitu kan. Itu tidak puasa. Artinya kita habis jajan di warung periksa gula di dalam darahnya seperti itu. Itulah yang saya nyatakan sebenarnya Ibu di sini udah sembuh gitu kan. Nah, terakhir ketemu saya, ternyata beliau ini ditabrak motor gitu ya, kakinya ini. Nah, kakinya, saya kaget juga tuh. Nah, saya berusaha juga akan kembali memperbaiki pada kakinya, ya. Ini nanti akan menjadi bukti. Penderita diabetes kan yang diganggu tulang ya, yang diganggu tulang dan luka tidak bisa sembuh. Penderita diabetes, apalagi seperti ini patah pada tulangnya, itu tidak mungkin dia akan sembuh kalau penderita diabetes. Ini kita lihat di dalam 1 bulan dia akan kembali normal. Baik. Ini bukti nanti. Kita akan lihat ini nanti ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian Pak Nur itu waktu datang ke saya, di sini kenceng-kenceng. Saya bilang ini Pak Nur, ini terlalu banyak lemak deh. Gitu ya Pak Nur ya? Terbentuk kapur. Jadi kapur itu hingga pada persendian. Baik. Itu kapur trigliserid. Karena trigliserid itu bisa membentuk kapur. Karbo, tri itu kan 3. Karbo,
terus lemak itu sendiri tambah gula. Ketiganya sama-sama mempunyai senyawa aktif membentuk kapur. Baik. Begitu. Itu pun selesai, hanya sekali saya mengobati selesai gitu. Kenapa harus pengapuran itu harus dibedah, diambil kapurnya, terlibat terlalu lama. Minum kapsul selesai, hancur kapsul. Kemana dia larinya? Melalui urin. Oke. Penyakit udah terbuang kok. Baik, wow. Jadi Pak Nur Hadi dan juga Ibu Rondia ini mereka itu apa namanya sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai membaik dan ini ya Bang untuk Kodratullahnya Ibu ini ada insiden kecelakaan dan nanti ini juga kita akan pantau ya Bu ya karena Ibu memang kan ada riwayat diabetes. Biasanya ya Bang Ais ya tadi Bang Ais juga sudah bilang kalau untuk penderita diabetes itu kan akan mungkin mengalami sembuhnya itu berbeda dengan orang yang tanpa diabetes gitu ya. Makanya nanti akan dibantu juga sama Bang Ais untuk obat yang pas untuk Ibu. Menggunakan apa nih Bang Ais biar cepat sembuh nih Bu Rodianya? Prosen dan Yosik. Prosen dan Yosik ya. Jadi nah untuk Anda juga nih ya untuk patah tulang menggunakan Prosen dan Yosik karena ini sudah ratusan orang juga yang alhamdulillah bisa sembuh dengan cepat menggunakan Prosen dan juga Yosik ya. Sebenarnya bahan bakunya ya, di lingkungan kita ada kok untuk penyambung tulang itu. Seperti daun randu, daun waru, terus daun mandingan atau daun petai Cina. Itu kita gabungkan, kita minum ya. Setelah direbus diminum, ini dia berfungsi untuk perekat. Maka dia bisa menyambung tulang kembali. Oke, baik. Udah kan di lingkungan kita sebenarnya ada gitu. Ada ya, baik. Ibu Rondia, sekarang masih minum obat apa nih Bu dari Bang Es? Nah, apa itu? Piner sama Ratogen, Hikro, sama Microsolen. Oke, baik untuk lebih menyempurnakan ini. Kalau Bapak masih ngunjung obat Bang Es nggak nih Pak? Sudah sudah sembuh. Terus enggak. Masya Allah, Bapak cepet banget ya untuk prosesnya. Ya, beliau cuma sekali. Itu pas dikasih pantangan banyak itu juga dipatuhin tuh Pak? Iya, saya patuh. Itulah. Saya pengen sembuh toh. Nah, bagaimana? itu dia. Ya, di sini nggak sakit. Biar cepat kayak sembuh gitu ya. aja saran Pak Hasan Sabila. Alhamdulillah. Setelah saya patuhi ya cepat sembuh. Beliau ini tertib kan, jadi ibu bapak ini. Baik, luar biasa sekali ya Pak Nur Hadi, Bu Rondia, bagaimana perjuangannya untuk bertemu dengan sang formulator kita Bang Es. Bukan hanya perjuangan melawan penyakitnya, tapi perjuangan untuk bertemu beliaunya ini juga luar biasa gitu ya. Karena dengan dalam atau rumah mereka yang lumayan cukup jauh dari Jogja, sekitar 2,5 jam lah itu. Kemudian juga dengan dukungan dari keluarga, anak-anak gitu ya, keluarga yang juga memberikan support yang luar biasa. Akhirnya Bu Rondia yang dulunya mengalami hal seperti itu sekarang sudah sembuh. Bu Rondia sempat kepikiran nggak Bu, kalau misalkan lihat orang-orang kan yang sakit diabetes biasanya selamanya minum obat? Iya, kalau ke dokter kan, Pak dokter diabetes bisa sembuh nggak ya? Harus kontrol setiap bulan, nggak boleh lepas dari obat. Oke, kayak gitu terus ya. Terus 3 kali saya ke Pak Hasan itu kan darah masih naik turun gulanya. Terus Pak Hasan gimana ini? Kok gula saya kok masih naik turun terus? Pak Hasan sambil lihat kok karena Pak Hasan itu kan orangnya santun. Cuma senyum-senyum aja lihat telapak tangan saya. Senyum-senyum aja udah langsung keluar ini ya. Oh, ternyata ini nih penyebabnya kenapa. Dilihat tuh, dikasih obat baru lagi itu ya. Oke, baik. Nah, Bang Es tadi senyum-senyum ngapain Bang? Tanda tangan kalau senyum. Sudah bagus semua kok. Udah bagus ini nih, orang ini mau sakit apa sih gimana? Kan udah bagus semua. Oke, baik Pak Nur Hakim. Alhamdulillah ini kebetulan Bang AS ada di sini. Apa sih yang ingin diucapkan Pak Nur yang mungkin belum sempat terucap atau mungkin apa sih yang ingin disampaikan Bapak dan juga Ibu? Silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Hasan Sabila serta Mbak Mia serta kru. Sudah datang ke rumah saya, menengok keadaan saya sudah sembuh dan istri saya ya sudah. Amin. Terima kasih atas kedatangannya.
semoga Bapak Hasan, Kak Mia, serta kru diberikan umur yang panjang. Amin. Yang manfaat. Amin. Dimudahkan rezekinya seperti Bapak Hasan Sabila, suka menolong banyak orang. Amin. Yang kurang mampu. Mudah-mudahan diberi imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkati umurnya. Amin. Masya Allah, terima kasih Pak Nur. Bang AS, mau terakhir yang ingin disampaikan Bang AS untuk closing statementnya. Baiklah sedulur sahabat Bang AS, sedulur MC mungkin yang mereka juga yang baru nonton kami. Sebab pernyataan bahwa diabetes tidak bisa sembuh, sekarang lahirlah orang yang bisa menyembuhkan diabetes. Jadi kata-kata itu sekarang kita skip, kita hapus, tidak ada. Hipertensi tidak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Saraf kejepit harus disuntik setiap bulan, ternyata sembuh. Ya. Ternyata penyakit itu bisa disembuhkan kalau orang yang meneliti tubuh-tubuhan atau obat, dia pandai untuk meraciknya, maka ketemulah obat yang sejati. Dia pasti akan langsung masuk kepada sasaran si penderita. Saya pesan kepada sahabat Bang AS, diabetes ini macam ragamnya banyak. Belum tentu obat yang diminum oleh ibu ini sama. Termasuk untuk bapak, untuk saudara-saudara kita itu sama, pasti akan berbeda. Karena kasusnya berbeda. Contoh ya, diabetes yang disertai dengan hipertensi, resep jadi berbeda. Diabetes yang disertai dengan gagal ginjal, berbeda. Diabetes yang disertai dengan triglyceridnya tinggi, berbeda. Diabetes yang HB-nya rendah, berbeda. Maka itulah pentingnya untuk dikonsultasikan. Harapan Bang AS, rajin berkonsultasi, maka banyak penderita diabetes di Indonesia ini sembuh total. Amin. Maka mereka tidak ada lagi penderita diabetes yang ada di rumah sakit. Masya Allah. Dia akan sembuh. Itu pesan Bang AS ya. Oke, luar biasa. Ini dia obrolan menarik kita di sore menjelang malam atau sudah malam ini bersama keluarga dari Bapak Nur Hakim dan Ibu Rondiah, dan tentunya bersama sang formulator herbal kita Bang HS yang siap mengherbalisasi dunia. Bapak Ibu nyun sewu, kayaknya kita harus pamit. Matur nuwun sekali untuk obrolan kita, sharing-sharingnya, dan ini menjadikan pengalaman yang luar biasa untuk kita semuanya juga, dan untuk yang ada di luar sana juga yang mungkin menderita diabetes seperti Ibu Rondiah dengan berbagai macam komplikasi. Mohon maaf, kita pamit dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di kesempatan ya Bapak, Ibu. Demikian Anda, teman-teman semuanya, sedulur Bang HS yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Obrolan kita malam kali ini di podcast Bang HS. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya salam sehat alami dari sang formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Saya Mia Kayu Manis, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.